Kepergian Ramadan kita ambil pelajaran. Yang pertama, kita jaga silaturahim. Kayak begini, ya. Majelis taklim itu paling dibenci setan. Bukan sholat, bukan puasa, bukan ibadah lain. Yang paling dibenci setan adalah majelis taklim, majelis ilmu. Karena sholat gak pakai ilmu, gak sah sholatnya. Amal ibadah apapun tanpa ilmu gak sah. Apalagi bukan hanya majelis ilmu, majelis zikir sama-sama kita, majelis silaturahim. Bahkan kenapa kita penting silaturahim? Ada doa yang doa itu sangat istimewa, mengalahkan doa para wali, mengalahkan doa para nabi yang lain. Yang doa malaikat Jibril yang aminkan Rasulullah. Coba bayangkan, pasti doa ini sangat mustajab. Malaikat Jibril yang berdoa, Jibril adalah sayyidul malaikah, pimpinannya para malaikat. Sedangkan yang mengaminkan Rasulullah, sayyidul anbiya wal mursalin. Jibril alaihissalam doa, bu'dun man adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka dan benar-benar binasa. Bu'dun itu dijauhkan dari rahmat Allah. Bukan hanya sekedar binasa, dijauhkan dari rahmat Allah. Orang yang ketika berjumpa Ramadan falam yughfarlah, tetapi dia tidak diampuni di bulan itu. Padahal bulan Ramadan itu bulan ampunan. Siangnya ditebarkan ampunan. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, maka diampuni seluruh dosanya. Ma isi mausul tanpa batas, dosa dari mulai balik dengan puasa Ramadan asbabnya diampuni oleh Allah. Gak cukup siang, malamnya man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang qiyam Ramadan, menghidupkan Ramadan pun sama diampuni dosa-dosanya. Seharusnya siang tebarkan ampunan, malam tebarkan ampunan. Orang ini gak diampuni di bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang penuh ampunan tidak dapat mengampuni dosanya. Di antara orang yang gak diampuni dosanya dengan datangnya bulan Ramadan adalah orang yang punya kesalahan dengan sesama, hak adami, kesalahan dengan sesama. Makanya dalam hadis Sahih Bukhari, sebagian sahabat bertanya kepada Nabi, Pak. Yaqulu, mereka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fulanatun tasumun nahar wa taqumul laila wa tu'di jiranah. Ya Rasulullah, si fulanah itu berarti seorang perempuan. Di siang hari Ramadan dia puasa. Tasumun naharo, siang hari puasa. Wa taqumul lail, malam hari ibadah malam tarawih, tadarus. Wa tu'dhi jiranah, tapi dia suka nyakiti tetangganya. Apa kata Nabi? Hiya finnar, dia tempatnya di neraka. Jadi puasa di bulan Ramadan tidak menjadi asbab ampunan atas kesalahan terhadap hak sesama. Tidak diampuni. Malamnya sholat malam, tarawih, witir, tadarus tidak menjadi asbab diampuni dosanya karena dia punya kesalahan terhadap sesama. Maka kata Nabi, hiya finnar, dia tempatnya di neraka. Ya. Maka dengan majelis seperti ini, saling silaturahim dan sebagainya. Ya. Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, hak adami yang harus kita tunaikan adalah anak terhadap orang tua. Yang pertama, karena jamaah yang dirahmati Allah, seburuk-buruk orang tua, sejahat-jahatnya orang tua sama kita, kata ulama itu laksana Quran yang rusak. Quran yang rusak itu nggak boleh dibuang. Ini kita nemukan Quran itu sobek-sobek, dibuang tuh nggak boleh, diinjak nggak boleh. Tetap meskipun rusak harus kita pelihara, kita jaga. Sama orang tua kita tuh. Ya.
Meskipun jahat sama kita, buruk sama kita, kita nggak boleh dendam. Ya. Coba bayangkan emak bapak kita, ya, punggungnya bungkuk, keliput kulitnya, putih rambutnya, kapalan tangannya, bekas apa hadirin? Bekas ngurus-ngurus anak. Makanya tidak ada yang paling menyakitkan kecuali disakiti anak. Disakiti sama tetangga, biarin. Disakiti sama orang lain, masa bodoh, bukan darah dagingnya, bukan. Tapi disakitin anak. Diri yang dulu diayomi, sekarang berani melotot, berani melawan sama orang tua, sakitnya tembus ke lubuk hati yang paling dalam. Orang lain masa bodoh, beda darah, tapi sama anak, melotot dikit sakitnya tembus ke lubuk hati yang paling dalam. Makanya dalam Al-Quran ngomong sama orang tua itu dosa besar. Ngomong sama Pak Haji Hasan nggak dosa. Ustadz Ansari mau ikut saya? Nggak mau Pak Haji, nggak dosa. Tapi ngomong sama orang tua dosa. Fala taqul lahum uffi wa la tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Jadi ngomong sama sesama nggak dosa, tapi sama orang tua, Masya Allah, Allah benar-benar kita memerintahkan kita harus bisa jaga perasaan orang tua kita. Maka yang pertama, tunaikan ya kewajiban kita terhadap orang tua, yaitu birrul walidain. Ya. Jadi kata Imam An-Nawawi, tidak diampuni meskipun orang itu bertemu dengan Ramadan apabila dia punya kesalahan dengan hak adami. Hak adami yang pertama, ingat, anak terhadap orang tua. Bahkan ada seorang tabi'in bernama Imam Al-Hasan Al-Basri. Itu Sayyidut Tabi'in. Beliau pernah disusui oleh Ummul Mukminin, ya, pernah nyusu kepada istri Nabi SAW. Belajar pada sahabat Nabi, Imam Al-Hasan Basri. Ketika ibunya wafat, ini Imam Hasan Basri nangis menjadi-jadi. Sampai sahabat-sahabat beliau mengatakan, ya Syekh, engkau tuh imam besar. Semua orang-orang merujuk kepada engkau. Tapi kenapa engkau tatkala ibumu meninggal, engkau seperti orang yang gak berilmu, seperti gak nerima takdir, engkau nangis seperti ini. Apa kata Imam Hasan Basri? Ini renungkan baik-baik. Imam Hasan Basri mengatakan, aku nangis bukan karena takdir Allah dipanggilnya ibuku. Aku nangis karena ada satu pintu surga yang selama ini terbuka untukmu, hari ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bikin Imam Hasan Basri nangis. Jadi orang tua itu disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, al-walidu, kedua orang tua itu adalah al-wasitul badul jannah. Hadis Sahih Bukhari. Kedua orang tua adalah pintu surga paling tengah. Makanya benar Imam Hasan Basri menangis ketika wafat ibunya, bukan takdir Allah yang aku tangisi, bukan karena meninggal ibuku, karena ada pintu surga yang selama ini terbuka untuk hari ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka benar-benar kita terhadap orang tua kita harus benar-benar birrul walidain, jangan nyinggung perasaannya dan sebagainya. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, istri terhadap suaminya. Nah, karena juga di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, ya, hadis sahih, apabila seorang perempuan mati, kemudian suaminya ridho terhadapnya, ridho itu karena selama hidup bersama dia benar-benar baktinya terhadap dirinya, ridho, maka dakhalatil jannah, pasti masuk surga. Kemudian yang ketiga, hak adami adalah hak sesama dengan tetangga, dengan sesama. Jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut, Pak. Ya. Nabi itu nanya sama sahabat, kata Nabi, tahu nggak kalian orang yang bangkrut dari umatku entar di hari kiamat? Sahabat menjawab, yang bangkrut itu ya Rasulullah, orang yang udah nggak punya harta, nggak punya dinar, nggak punya duit, bahasa kitanya. Ya. Tapi baginda Nabi SAW menjawab, yang bangkrut dari umatku nanti di hari kiamat, ada orang yang datang di hari kiamat bawa pahala sholat, pahala zakat, puasa, tapi itu pahala
dibagi-bagikan terhadap orang-orang yang didoliminya. Tetangganya nyakitin tetangga, kasih pahala puasa, kasih pahala sholat. Sampai habis pahala dia, masih ada orang yang didolimi. Nggak bisa membayar dengan pahalanya karena pahalanya habis. Dosa yang didolimi diambilnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Nggak penting kita bersilaturahim seperti ini. Ya. Makanya baginda Nabi SAW bersabda, ya, tidak ada dua orang muslim, ya, mamin muslimaini, nggak ada dua orang muslim yaltaqiyani, yang kedua muslim itu saling berjumpa, fayatasafahani, kemudian dia saling berjabat tangan, illa kecuali ghufira lahuma, diampuni keduanya qabla ayyaftariqa, sebelum keduanya berpisah. Jadi jabat tangan itu asbab diampuni dosa kedua orang yang berjabat tangan tersebut. Maka alhamdulillah, ya, di perumahan Trias ini masih diadakan majelis-majelis silaturahim, ya. Mudah-mudahan istiqomah selamanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, meskipun Ramadan telah pergi meninggalkan kita, namun amal-amal soleh yang kita perbuat di bulan Ramadan jangan ikut-ikutan pergi dari kita. Ramadan kita puasa, jangan berhenti setelah Ramadan nggak ada puasa lagi, puasa Daud. Kalau nggak bisa puasa Daud, puasa Senin Kemis. Suka mau suka puasa Senin Kemis? Senin Kemis. Ya. Kalau nggak bisa puasa Senin Kemis, minimal puasa 3 hari pertengahan bulan Islam. Ayyamul Bid, ya. 13, 14, 15 bulan Islam, Mangudin. Oh, besok Mei ini, tanggal 13 Mei puasa, gak sah. Kalau bulan kafir gak sah, bulan Masehi gak sah. Bulan Islam 13, 14, 15. Siapa yang berpuasa Ramadan, summa atsba'u syitta min Syawalin, kemudian dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamid dahri, seakan-akan dia puasa setahun. Kalau puasa kita secara fisik setahun kan dilarang, tapi bisa mendapatkan pahala setahun apabila setelah Ramadan kita puasa Syawal 6 hari. Nah itu jamaah yang dirahmati Allah, ya. Jadi yang belum sempat puasa Syawal masih ada waktu nih, ya. 9 hari lagi kita habis Syawal, puasa 6 hari. Jadi di bulan Ramadan puasa, Ramadan pergi ya puasanya jangan pergi. Kita tetap menjalankan puasa-puasa sunnah. Di bulan Ramadan kita sholat tarawih, qiyamul lail. Ramadan pergi nggak pernah sholat malam lagi. Padahal jamaah yang dirahmati Allah, ada keistimewaan sholat tahajud. Di bulan Ramadan ada sholat witir. Ini banyak orang yang nggak paham nih Pak nih. Dikiranya witir ada di tarawih doang. Padahal witir itu sebagian ulama mengatakan bagi Nabi hukumnya wajib. Jadi Nabi itu nggak pernah meninggalkan sholat witir. Bahkan witir ini wasiat Nabi terhadap para sahabat. Sahabat yang nggak sanggup untuk bangun di akhir malam, sholat witir sebelum tidur. Saking pentingnya sholat witir. Bahkan sholat witir itu merupakan penyempurna sholat malam. Hadis Sahih Bukhari. Sholat witir merupakan penyempurna sholat malam. Orang sholat tahajud 100 rakaat tanpa witir, dibandingkan dengan orang lagi yang sholat tahajud cuma 2 rakaat pakai witir. Masih lebih utama sholat 2 rakaat tahajud pakai witir daripada 100 rakaat tahajud nggak pakai witir. Karena witir penyempurna sholat malam. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, witir itu pahalanya kata Nabi SAW seperti unta merah. Unta merah itu dulu kendaraan terbaik. Sekarang mah kendaraan terbaik banyak, ada pesawat. Dulu belum ada Grab, belum ada Gojek, belum dulu. Ya. Terbaik unta merah. Jadi orang yang sholat witir seakan-akan dia mendapatkan unta merah di setiap malam itu. Dijaga sholat witir. Nah itu jamaah yang dirahmati Allah. Intinya jaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan kunu rabbaniyin, ya, itu surah Ali Imran ayat 79.
Kunu Rabbaniyin, jadilah kalian hamba Rabbani. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud Rabbaniyin, mengenal Allah dan ibadah kepada Allah tanpa mengenal waktu, kapan aja. Mau Ramadan ke, mau Syawal ke, mau apa ke bulannya, menjaga ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengenal waktu. Jangan ibadahnya cuma Ramadan doang. Puasa Ramadan doang, sholat malam Ramadan doang. Jadi dia itu seakan-akan hamba Ramadhani, hamba bulan Ramadan. Sedangkan kita dituntut dalam Al-Quran harus menjadi hamba Rabbani, bukan Ramadhani. Taat, ikhlas ibadah kepada Allah tanpa mengenal waktu, kapan aja. Ya. Maka mudah-mudahan kita bisa menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat atau takwa itu kan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ada perintah, ada larangan. Ya. Jadi kita ini di dunia cuma bentar doang untuk diuji, 2 perkara doang ujian kita. Nggak banyak, nggak banyak. Di dunia ini kita hanya untuk diuji oleh Allah. Dan ujian Allah nggak banyak, cuma 2. 1 ujian berupa perintah, 2 ujian berupa larangan. Itu aja kita diuji oleh Allah di dunia ini. Bukan hanya kita, umat terdahulu sama. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahu. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Rabbnya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Umat terdahulu pun sama, ujiannya 2, perintah dan larangan. Itu aja. Maka sumber dosa 2 juga. Dosa karena nentang perintah dan dosa karena langgar larangan. Dosa itu sumbernya 2. Dan awal terjadi dosa dilakukan oleh iblis dan Nabi Adam. Iblis nentang perintah. Nabi Adam nggak nentang perintah, tapi langgar larangan. Jadi iblis ini jamaah yang dirahmati Allah. Ketika belum diciptakan Nabi Adam, iblis ini makhluk azazil, makhluk istimewa Allah. Lebih mulia daripada malaikat. Ya. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Ini iblis ibadah di langit pertama. Dia punya gelar ar-raqi, ahli ruku. Malaikat-malaikat yang ibadah di langit pertama nggak punya gelar ar-raqi. Iblis punya. Hebat iblis daripada malaikat yang ibadah di langit pertama. Di langit kedua punya gelar as-sajid, ahli sujud. Di langit ketiga al-qanit, al-khasi, al-zahid, al-muzahid. Kemudian di surga iblis punya 2 gelar istimewa, kata Imam Ibnu Katsir. Khazin al-jannah wa sayyidul malaika. Sayyidul malaika, iblis ini. Namun ketika diciptakan Nabi Adam, iblis suruh sujud hormat sama Nabi Adam. Iblis gak mau. Ditanya sama Allah, ya iblis, ma mana'aka ang tasjuda lima khalaqtu bi'adai astakbarta am kunta minal alin. Hai iblis, kenapa engkau, apa yang menghalangimu untuk sujud terhadap apa yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Astakbarta, apakah kau membanggakan diri? Am kunta minal alin, ataukah kau merasa diri lebih mulia? Iblis jawab, ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan dia kau ciptakan dari tanah. Dijawab oleh Allah, fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar dari surga, sesungguhnya engkau sekarang jadi terkutuk. Yang tadinya as-sajid, ar-raqi, al-qanit, al-khasi, az-zahid, al-mujahid, berubah gelarnya, rajim, terlempar dari rahmat Allah, terkutuk. Jadi pertama kali dosa dilakukan oleh iblis. Apa dosanya? Tentang perintah. Tadi kan sudah sebutin, sumber dosa itu nentang perintah, langgar larangan. Kalau nentang perintah, iblis, langgar larangan Nabi Adam. Sedangkan Nabi Adam, beliau tidak nentang perintah, tapi langgar larangan Allah. Kun anta wa zawjukal jannah wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma fala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jadi Nabi Adam itu disuruh sama istrinya tinggal di surga, apapun boleh dimakan.
Fala taqraba, jangan dekat-dekat hadhihi syajarah, pohon ini. Saking gak penting itu pohon, Allah gak kasih nama tuh pohon. Kita tahunya pohon khuldi dari siapa? Iblis yang ngasih nama khuldi itu iblis. Allah gak kasih nama itu pohon. Ya. Pohonnya gak penting, yang penting perintahku, jangan kau deketin, itu aja. Makanya hadhihi syajarah, pohon ini namanya gak ada, saking gak pentingnya tuh pohon. Yang paling penting ini perintah dan larangan Allah yang harus kita jaga. Hadhihi syajarah. Jadi yang ngasih nama buah khuldi itu iblis. Kan dalam Al-Quran ada ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kita tentang bujukan iblis terhadap Nabi Adam. Ya Adam, hal adulluka ala sajaratul khuldi. Ini kata iblis. Hai Adam, maukah aku tunjukkan engkau terhadap pohon khuldi? Khuldi keabadian. Kata Imam Ibnu Katsir, kau makan buahnya kau abadi di surga seperti malaikat. Wa mulkil la yabla. Kalau dimakan buah itu, wa mulkil la yabla, kau mendapatkan kerajaan di surga ini yang tidak akan pernah binasa. Bujuk rayu iblis. Jadi khuldi nama pemberian iblis, ya. Dimakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia ini. Pelajaran dari kisah ini jamaah yang dirahmati Allah, ya. Yang pertama, iblis ini gak diampuni oleh Allah, sedangkan Nabi Adam kan diampuni dosanya. Yang pertama, iblis ini nyalahkan Nabi Adam, diusir oleh Allah dari surga ke dunia, nyalahkan Nabi Adam. Rabbi fabima aghwaytani laqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Tuhan, oleh karenanya, karena itu gara-gara Adam, bahasa kitanya, gara-gara Adam, maka aku akan menghalang-halangi anak cucu mereka dari jalanmu yang lurus. Jadi iblis itu menyalahkan Nabi Adam. Sedangkan Nabi Adam nggak nyalahkan iblis, nggak nyalahkan iblis. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nyalahkan diri sendiri, nggak nyalahkan iblis. Padahal asbab Nabi Adam diturunkan oleh Allah dari surga ke dunia gara-gara iblis, bujuk rayu iblis. Tapi sekalipun Nabi Adam nggak pernah nyalahkan iblis. Pelajaran buat kita itu kan manusia, Pak, nggak luput dari salah dan lupa. Bisa juga kita salah, ya, melakukan kesalahan dosa. Ya. Contoh misalnya begini, ada orang nggak sholat subuh, ditanya kenapa ya ente nggak sholat subuh, dia jawab ini gara-gara teman saya ngajak begadang di pos ronda nonton bola kemarin itu, ajak nonton bola jam 3, ya. Gara-gara nonton bola nih teman saya ngajak nih, saya kesiangan sholat subuh. Dalam pikirannya bukan salah dia tidak salahkan di sini. Dalam pikirannya ini gara-gara teman. Siapapun yang punya kesalahan, kemudian dalam benaknya ini bukan kesalahan dia, kesalahan orang, susah introspeksi diri, susah perbaiki diri. Karena apa? Dia salahkan orang lain, nggak salahkan diri sendiri. Sama kayak iblis. Iblis itu nyalahkan Nabi Adam. Fa bima aghwaytani laqudannahum siratal mustaqim. Sedangkan Nabi Adam introspeksi diri. Salah saya ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Karena nyalahkan diri sendiri, bisa perbaiki diri. Misalkan, kalau dia nyalahkan sendiri yang begadang tadi, oh nih, teman saya ngajak, salah saya, kenapa mau? Kalau nyalahkan diri sendiri, insya Allah bisa perbaiki diri. Kemudian yang kedua, dasar dosanya beda. Dasar dosa iblis ini merasa diri lebih baik, ya. Sedangkan dasar dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam, ya, menentang perintah Allah, melanggar larangan Allah, dasarnya syahwat, hawa nafsu. Beda sumbernya, Pak. Ya. Kalau iblis, dasar dosanya itu merasa diri lebih baik, bangga. Ya. Tapi kalau Nabi Adam, dasar dosanya syahwat. Kata Imam An-Nawawi, kalau dosa yang dilakukan atas dasar syahwat, insya Allah nyesel dia kemudian hari. Tapi kalau dosa yang dilakukan atas dasar merasa diri lebih baik, merasa paling pintar, susah kan dinasihati. Salah pun dia gak terima salah. Kenapa? Dia merasa diri paling pintar, paling baik, paling istimewa, paling kaya, pokoknya merasa pang-pang nak bahasa Sunda. Sehingga dinasihati kebenaran itu susah masuk, Pak. Susah kalau diri merasa lebih baik. Masuk kanan, keluar kuping kiri. Karena merasa diri lebih baik itu bahaya buat kita. Ya, bahaya. Kemudian yang ketiga, jemaah yang dirahmati Allah, iblis putus asa dari rahmat Allah.
Sedangkan Nabi Adam nggak putus asa dari rahmat Allah. Diturunkan ke dunia minta ampun, belum diampuni, terus aja minta ampun. Sedangkan iblis putus asa dari rahmat Allah. Maka dari itu, yang ketiga ini pelajaran buat kita. Jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah, dan jangan sampai nunda-nunda taubat. Ya. Orang nggak sholat dohor, nggak taubat, asar pasti ditinggalkan. Santai dia. Asar ya nggak nyesel dia, maghrib, isya, subuh, 5 waktu selama sehari semalam ditinggalkan, santai. Tapi kalau duhur gak sholat, nyesel dia, istighfar sama Allah. Insya Allah asar dijaga aja, tunda-tunda taubat. Ya. Mudah-mudahan jamaah yang dirahmati Allah, sekelumit bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah, bisa menjaga ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.